Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, dan langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pengorbanan, sudut pandang Danan. Kobaran api yang membakar hutan di sekitar reruntuhan perlahan mulai padam bersama tetesan hujan yang membasahi wajah kami. Nafas kami terengah-engah setelah kenekatan kami untuk memasuki alam itu sekali lagi. Jagat Segoro Demit. Gimana yang lain? Aku bertanya pada Cahyo. Cahyo berusaha untuk berdiri dan menyaksikan Kimpul, Gama, dan Budi masih berusaha untuk bangkit dari kekalahannya. Namun setelah ia menoleh lagi, tiba-tiba raut wajah Cahyo berubah. Ia pun segera menghampiri seseorang yang tidak jauh dari tempat kami berada. "Nan, Mas Jagat, Nan!" Aku segera bangkit dan merasakan perasaan yang tidak enak. Benar saja, di sana Mas Jagat terkapar tidak berdaya dengan Nyi Sendang Rangu yang hanya terdiam menatap tubuh itu. Mas Jagat!" Cahyo berusaha membangunkan Mas Jagat yang sama sekali belum membuka mata itu. Aku mengecek nafas dan detak jantungnya. Sialnya aku sama sekali tidak menemukan detak jantung dan merasakan hembusan nafasnya. Mas, bangun! Cahyo yang segera menyadari itu dan memompa jantung Mas Jagat. Aku membacakan ajian pemulih untuk menutup semua luka gaib dan mengurangi luka di tubuhnya. Terdengar suara langkah beberapa orang mendekat. Gama dan yang lainnya cemas dengan apa yang terjadi saat ini. "Nan, Mas Jagat!" Aku tidak mau menjawab Gama. Aku tidak mau menerima kenyataan bahwa harus ada korban di tragedi ini. Namun saat aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu, ia tidak berbuat apapun dan hanya menitikkan air matanya. Aku berteriak, menghantamkan tinjuku sekuat mungkin ke tanah, tidak mampu menahan perasaanku. Alam Jagat Segoro Demit beberapa waktu yang lalu. Ketiga pusaka menancap di tubuh Raden Sengkuni dan sayap Lowo Irengnya dicabik-cabik oleh amukan Wanasura dan Meong Hideng. Sukmanya terbelenggu dengan kerangkeng sukmo, sementara kutukan sirna dengan ajian pemutih raga. Kedua sosok pecahan sukma Raden Sengkuni pun tak luput mulai sirna dan kembali ke jasad Raden Brotoseno dan Birawa. Ini adalah akhir dari Raden Sengkuni. Perseteruan Traningrat tidak akan pernah habis dan akan terus meminta nyawa. Itulah kutukan yang sebenarnya. Harus ada yang menggantikanku menumpas Traningrat. Mungkin kau Raden bodoh, atau mungkin kau. Raden Sengkuni mengangkat tangannya, menunjukkan dengan sisa tenaganya. Keturunan Mahapatih yang mengingkari darah birunya. Aku menelan ludah, bagaimana ia bisa mengetahui tentang leluhurku. Namun itu hanyalah ucapan terakhirnya, sebelum teriakan kesakitan yang muncul saat menyadari rasa takutnya akan kematian. Mata Raden Sengkuni melotot tajam, seolah melihat berbagai siksaan yang akan dialami setelah kematiannya. Tanpa teriakan itu pun, kami semua sudah mengetahui dari raut wajahnya betapa takutnya Raden Sengkuni akan siksaan yang paling menyakitkan itu. Dan itu akan berlangsung selamanya. Kami menjauh dari tubuh yang perlahan terkikis dan sirna. Nafas kami terengah-engah
dan merasa hampir tidak ada lagi tenaga yang tersisa setelah serangan terakhir tadi. Namun, ini adalah jagat Segoro Demit. Pertarungan tadi memancing kedatangan makhluk-makhluk berbagai wujud. Aku tahu, mereka sebelumnya hanya memantau kami, menunggu celah untuk memangsa kami. Dan saat ini mereka mulai berdatangan. "Nyi, Mas Jagat, Nyi, kembalikan mereka ke alam manusia." Aku berteriak pada Nyi Sendang Rangu dan Mas Jagat. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan bersiap menghadang mereka. "Danan, kalian!" Gama bingung dengan perintahku. "Kami akan menyusul setelah menahan mereka pergi." Tapi kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama. Kami cukup mengerti. Tapi sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di tempat ini. Gama, Budi, dan Kibul pun mengerti. Sebuah jalur yang tertutup kabut muncul dari sebuah ilmu yang dirapalkan oleh Mas Jagat. Sementara itu Nyi Sendang Rangu mempertahankan portal itu untuk Gama dan yang lainnya. Gerbang itu terbuka. Kita bisa ke alam manusia. Suara mengerikan dari makhluk berwujud raksasa bertaring terdengar mendekat dengan cepat. "Wanasura, jangan biarkan dia mendekat." Pukulan keras menahan raksasa yang lebih besar 2 kali dari tubuh Wanasura itu hingga terpukul mundur. "Aku akan memasuki kabut itu dan mendapatkan banyak mangsa manusia." Nenek berekor ular melayang-layang bersama pasukan mendekat ke arah Jagat. Aku pun memisahkan sukmaku dan melayang menghadang mereka. "Sebaiknya hentikan saja niatmu." Bocah sialan." Aku bertarung sengit dengan setan-setan itu, sementara Cahyo dan Wanasura menghadang raksasa tadi. "Danan!" tanya Gama cemas, namun Budi segera menarik tubuhnya dan membawa Gama bergegas menuju kabut bersama Kimbul. "Mereka pasti menyusul. Bocah monyet itu tidak selemah itu," kata Budi. Jagat dan Nyi Sendang Rangu pun mengantar kepergian mereka dan memastikan mereka selamat sampai di alam manusia. Pasukan siluman ular itu tumbang satu persatu. Raksasa itu pun mundur saat mengetahui gerbang sudah tertutup. Namun masih banyak makhluk lain yang memantau ingin memangsa kami. Akhirnya kita bisa bertahan di alam ini lagi, Jul. Walaupun sudah beberapa kali, sepertinya aku tetap gak akan terbiasa, Nan. Balas Cahyo sembari menunjukkan ke ratusan makhluk kerdil bertubuh hitam yang seolah siap mengeroyok kami. "Gak apa-apa, Jagat dan Nyi Sendang Rangu pasti akan menjemput kita." Aku mempercayai itu. Ia pasti akan kembali dalam waktu dekat setelah memulihkan tubuh dan kekuatannya. Aku tahu Nyi Sendang Rangu tidak bisa lagi membuka gerbang Jagat Segoro Demit lagi, dan Jagat tidak memiliki kekuatan untuk melintasi gerbang Jagat Segoro Demit lagi dalam waktu dekat. Entah dalam hitungan hari, bulan, atau tahun, kami yakin mereka pasti akan datang. Aku dan Cahyo sama-sama membacakan doa dan ayat-ayat suci yang kami pelajari selama terjebak di alam Jagat Segoro Demit. Ini adalah amalan agar kami bisa bertahan dari pengaruh kesadaran alam ini. "Mereka datang, Nan!" Wanasura menggeram. Aku pun sudah siap menghadapi makhluk-makhluk itu lagi. "Setelah ini, kita pergi dan mencoba mencari jalan keluar sendiri." Cahyo pun mengangguk setuju. Tapi sebelum serangan kami beradu, tiba-tiba ledakan besar muncul menghadang pasukan setan-setan itu. Aku dan Cahyo pun kaget dan menoleh ke arah setan itu. "Danan, Cahyo, cepat!" Itu ajuan Watu Geni Mas Jagat. Ia kembali lagi. Tak melewati kesempatan itu, kami pun segera menghampiri Mas Jagat. "Mas Jagat, yang lain?" Nyi Sendang Rangu yang mengantar mereka. Tak mungkin aku meninggalkan kalian lagi setelah melakukan hal yang sama saat kejadian Setra Godomayit dulu. Ratusan makhluk tadi kembali mencoba menyerang.
Namun ajian watu geni Mas Jagat membuat ledakan besar dan menghadang mereka semua. Ayo cepat, cepat! Tapi saat teriakan itu, aku menyadari Mas Jagat sedang menahan darah yang seharusnya termuntahkan dari mulutnya. Aku dan Cahyo pun tidak ingin memakan waktu lagi. Cahyo mengembalikan Wanasura ke dalam tubuhnya dan menembus kabut yang dibuka oleh Mas Jagat. Alam jagat Segoro Demit hampir tertutup. Kami mengikuti Mas Jagat yang berjalan menuntun kami ke jalur alam manusia. Langkahnya mulai lemah. Rupanya, tak hanya kami saja yang kehabisan tenaga. Kami sangat tahu, membuka gerbang jagat Segoro Demit adalah pertaruhan nyawa, dan orang yang berada di depan kami adalah satu dari sekian juta orang yang memiliki kemampuan itu. Sampai. Jagat membentuk, mengangkat telapak tangannya ke depan dan membacakan rangkaian mantra lintas jagat untuk mengembalikan kami ke alam manusia. Cahaya bersinar menyelimuti kami. Namun sekilas, kami sempat melihat sosok-sosok mengerikan yang masih mencoba menembus gerbang jagat Segoro Demit yang mulai menutup itu. Harapan. Sebelumnya, para pengguna ilmu hitam memerlukan ratusan tahun penantian hingga gerbang jagat Segoro Demit untuk memasukinya dengan mempertaruhkan segalanya. Saat memindahkan Dedemit Setra Gondomayit, jagat terbantu oleh pusaka, dan saat itu aku, Cahyo, dan Pak Le yang menahan Dedemit di sana hingga Mas Jagat hanya memfokuskan kekuatannya untuk membuka gerbang saja. Tapi kali ini ia bahkan memindahkan puluhan orang, menyelamatkan kami dari Siti Kawaruhan dan membawa kami ke jagat Segoro Demit. Dia benar-benar sangat melewati batasnya. Seharusnya aku sadar bahwa tidak ada tubuh manusia yang bisa bertahan melintasi batas alam semengerikan itu. Sudah, Jul. Ucapku meminta Cahyo menghentikan dirinya yang masih berusaha memompa jantung Mas Jagat. Enggak, Mas Jagat belum boleh pergi. Aku ingin menitikkan air mata, namun sebelum itu terjadi terdengar suara gelang Genggegama. Ada seekor kucing hitam berkaki pincang. Sang Meong Hideng mendekat ke arah kami dan melompati tubuh Mas Jagat. Ia pun menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu seolah mengkomunikasikan sesuatu. Danan, keris Raga Sukma. Ucap Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Aku pun memanggil keris Raga Sukma dan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Permata biru yang menghubungkanku dengan ilmu Eyang Daryana masih menyala. Entah apa maksudnya ini. Mantra leluhur, Nan. Mantra itu menghubungkanmu dengan darah Sambara, iya kan? Tapi... Aku tidak mengerti apa maksudnya mereka memintaku memanggil roh Mas Jagat. Terjadi sesuatu di jagat Segoro Demit. Sukma Jagat tertinggal di sana. Jelas Nyi Sendang Rangu, sepertinya ia mendapat petunjuk itu dari Meong Hideng. Mendengar itu aku pun bergegas mengambil posisi untuk membacakan mantraku di depan tubuh Mas Jagat. Jul, minggir Jul. Cahyo masih belum mengerti, tapi kali ini ia mengikuti perintahku. Keris Raga Sukma aku letakkan tepat di hadapan dadaku. Sukmaku menyatu dengan mantra yang diwariskan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketemu li sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Hujan Nyi Sendang Rangu pun kembali turun. Aku menoleh ke segala arah mencari kemunculan sosok yang aku harapkan untuk hadir. Benar, ada seseorang yang melangkah ke sisi hujan yang begitu deras. Aku memicingkan mataku, berusaha mengenali orang itu. Namun sosok yang muncul itu tiba-tiba menghilang bersama derasnya hujan. Suara denting dari benda kuningan yang dipukul menggema di antara suara hujan. Beliwajah muncul dan mendekatkannya pada tubuh Jagat. Ada mantra yang dilantunkan bersama suara yang menggema dari pusaka yang dibawa oleh Beliwajah. Dia kembali. Nyi Sendang Rangu mulai terlihat tersenyum. Aku pun menoleh kepada Mas Jagat dan benar, ia mulai membuka matanya.
Aku tidak mampu berkata-kata melihat raut wajah Mas Jagat yang biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, ia seolah kebingungan mencari sesuatu. Aneh, sebelumnya tidak ada apapun di tangan Mas Jagat. Tapi saat ia tersadar, ada sebuah benda yang tergenggam di tangannya. Ia bernafas lega melihat benda itu. Mas Jagat gak apa-apa? Apa yang terjadi, Nan? Aku menceritakan kejadian sebelumnya saat Mas Jagat tidak bernafas dan kami tidak lagi menemukan detak jantungnya. Kami sempat mengira bahwa dirinya tidak selamat setelah membawa kami kembali ke alam ini. Mas Jagat memperhatikan tangan dan tubuhnya, dan ia terlihat merenung. Mungkin sebenarnya itu yang akan terjadi bila tidak ada keadilan tadi. Aku mengernyitkan dahi tidak mengerti maksud ucapan itu. Namun Mas Jagat menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak kusangka. Aku ketemu leluhur kita di alam itu, Nan. Seorang pendekar pemilik pertama dari Trasambara yang menguasai keris Raga Sukma. Eyang Daryana? Iya, Nan. Ia menceritakan bahwa saat kehabisan tenaga untuk menghalangi Dedemit dari alam jagat Segoro Demit, tiba-tiba sosok pendekar yang mengenakan pakaian zaman dulu membantunya melarikan diri dengan membawa roh Mas Jagat, dengan mengembalikan tubuhnya ke alam manusia. Tujuannya agar tetap ada jalur penghubung antara roh dan tubuh Mas Jagat untuk bisa menyatukannya kembali. Dia sedang melakukan perjalanan di alam itu, Nan. Sepertinya dia menghampiri kita karena merasakan ilmu dari permata biru keris Raga Sukma. Menurutnya, energi yang terpancar mirip dengan miliknya. Benar ucapan Jagat. Permata ini memang menghubungkanku dengan ilmu Eyang Daryana. Tapi aku tidak menyangka bahwa Eyang mengembara di alam itu. Tapi untuk apa? Sama seperti pertemuan kita dengan Eyang Widarpa muda dulu, kanan? Sepertinya begitu, Jul. Aku sedikit tersenyum mengingat kejadian itu, di mana saat itulah sekali lagi kami bisa mendengarkan Eyang Widarpa mengatai kami dengan sebutan bocah asu. Iya, alam itu memang penuh misteri, Mas. Gak cuma itu, Nan. Eyang Daryana memberiku ini. Mas Jagat menunjukkan sebuah pusaka berbentuk gelang emas yang kini ada di genggamannya. Ia benar-benar tahu bahwa salah satu garis keturunannya akan tidak beruntung dengan pusaka, di mana setiap pusaka yang ia miliki akan hancur. Eyang Daryana pun melakukan perjalanan mencari pusaka ini untuknya. Namun saat mengetahui aku adalah keturunan dari sang Sambara penghancur pusaka, ia pun mewariskan pusaka ini padaku. Aku mulai mengerti apa yang terjadi dengan Mas Jagat. Rupanya leluhur kami pun juga memiliki takdir dengan alam jagat Segoro Demit. Dan itu masih menghubungkan mereka dengan kami saat ini. Ia pun berdiri dan melangkah menjauh dari kami. Mau kemana, Mas? Tenang saja, Nan. Aku merasa sudah pulih sepenuhnya. Sekarang saatnya menjemput mereka yang masih tertinggal di Siti Kawaruhan. Mas Jagat kembali berdiri dan mengenakan pusaka barunya. Kali ini ia terlihat semakin tangguh dan bisa diandalkan. Seseorang yang lagi-lagi berjasa besar dalam tragedi ini pun kembali menggunakan ilmu yang menjadi keahliannya. Kabut muncul menggantikan rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Dan sekali lagi sosok itu menghilang untuk menyelamatkan teman-teman kami lagi. Jagat Putra Sambara. Cahyo mendekat padaku, wajahnya masih terlihat bingung. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepadaku. Berarti bener, Nan? Orang mati kalau dilompati kucing hitam itu bisa hidup lagi ya? Aku pun hanya menoleh ke arah Cahyo dengan wajah kesal dan meninggalkannya sendiri. Lo, Nan. Aku mong teko lo. Kita berpindah ke desa Dawilir. Kobaran api hitam membakar puluhan makhluk berwujud manusia kelelawar hingga tubuhnya berserakan di sekitar desa.
Sayangnya sosok manusia berbaju ningrat yang bersayap hitam itu tidak gentar. Aku harus menunggumu kehabisan tenaga, atau kuhabisi kau sekarang, ucap sosok itu. Pak Le benar-benar kesulitan mengatur nafasnya. Ia benar-benar mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan pasukan siluman Lowo Ireng itu. Pak Le tidak sendiri. Ada kekuatan yang tidak menampakkan wujudnya melindungi mereka dari sosok itu. Semua itu berasal dari salah satu sosok yang menghuni wayang keramat Ki Arsa yang diwariskan oleh ayahnya. Sayangnya, wayang-wayang itulah yang diincar oleh pasukan Lowo Ireng yang mengincar mereka. Seandainya aku sudah bisa mengendalikan warisan bapak ini, ucap Arsa yang masih menyayangkan kemampuannya yang terbatas. Tenang Ki, akan ada saatnya. Saat ini percayakan sama Pak Le, balas Naya pada Arsa. Banaspati yang melayang dari sosok Raden Sengguni itu melayang dan melesat menghantam rumah di mana mereka berada. Tapi Pak Le membalasnya dengan gumpalan api miliknya dan meledakkan di langit. Benar, kau bukan Raden Sengguni. Sosok yang menyerupai Raden Sengguni itu mulai tersenyum. Lambat sekali kau menyadari. Wujud ini membuatku bisa mengendalikan pasukan Lowo Ireng ini. Pak Le geram. Ia masih gusar, belum bisa memastikan siapa sosok yang mengincar mereka dan apa yang ia inginkan. Tak ingin lebih memakan waktu, sosok itu memerintahkan siluman Lowo Ireng yang mulai berdatangan untuk menyerang Pak Le. Dengan sigap, Pak Le menghindar, namun serangan sebanyak itu membuat Pak Le tidak luput dari luka-luka yang mulai menggores tubuhnya. Pak Le tidak menyerah dan terus berusaha menggoreskan kerisnya ke tubuh makhluk-makhluk bersayap itu. Ia pun mencoba mengincar sosok yang menyerupai Raden Sengguni itu untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun sialnya, sosok itu terbang menjauh, seolah tak ingin menghabiskan tenaganya melawan Pak Le. Hanya wujudmu saja yang sama, namun kau jauh lebih lemah dan lebih pengecut dari Sengguni. Sosok itu terlihat kesal, namun ia tidak peduli. Katakan itu setelah kau mengalahkanku. Pasukan Lowo Ireng itu pun bersiap mengeroyok Pak Le. Tanpa menoleh, Pak Le membacakan mantra yang terikat dengan bila hitam keris Sukma Geni miliknya. Seluruh pasukan Lowo Ireng itu tiba-tiba terbakar dengan api hitam yang berasal dari luka yang digoreskan oleh Pak Le. Siluman-siluman itu berteriak kesakitan. Sayangnya api itu tidak ada niat untuk padam hingga mereka mati. Bahkan silumanmu jauh lebih lemah dari Lowo Ireng bawaan Sengguni. Sepertinya kali ini Pak Le berhasil memancing emosi makhluk itu. bisa-bisa Pak Le membuat makhluk itu marah. Bahaya. Tenang saja Arsa, itu memang tujuan Pak Le. Ia memang memancing makhluk itu agar mau menghadapi Pak Le sendiri. Arsa mengangguk mengerti. Sedikit demi sedikit ia mulai mempelajari pola pertarungan Pak Le. Cuy, kau pikir kau pantas berhadapan denganku? Ucap sosok itu. Namun Pak Le tidak kehabisan akal. Tepat ketika makhluk itu kembali menjauh, tiba-tiba kobaran api menabrak tubuhnya dari belakang. Makhluk itu terpental. Itu adalah geni Baraloka Pak Le yang sudah ia nyalakan dan ia letakkan melayang di punggung sosok yang mirip dengan Raden Sengguni itu. Pak Le membuatnya semirip mungkin dengan Banaspati yang melayang-layang di punggung sosok itu. Ah, sial, manusia brengsek. Api berikutnya akan jauh lebih besar dan tidak akan bisa kau padamkan. Sayangnya, serangan kejutan Pak Le itu tidak berdampak banyak pada sosok itu. Ia masih bisa kembali melayang menjauh dan semakin tidak bisa menahan emosinya. Gerakan semua, hancurkan seluruh desa ini. Bunuh setiap makhluk yang bernyawa. Hancurkan setiap bangunan yang berdiri. Kirimkan lagi 100 pasukan Lowo Ireng. Mendengar itu, wajah Arsa dan Naya pucat seketika. Pak Le tetap menjaga nafasnya untuk menerima
setiap kemungkinan yang akan terjadi. 100 pasukan siluman Lowo Ireng, walaupun lemah, tapi itu bukan sesuatu yang bisa Pak Lek kalahkan seorang diri. Pak Lek pun bersiap dengan keris sukma geni yang sudah mengobarkan api di bilah hitamnya. Tolonglah, sekali ini tolong kami lagi. Arsa mengibaskan beberapa wayangnya dengan panik, berharap ada salah satu dari sosok yang bersemayam di wayang keramat itu akan membantunya. Kamu belum pantas untuk mendapatkan pertolongan mereka, ucap sosok hitam yang muncul dari salah satu wayang yang sedari tadi membantu mereka memberi perlindungan dari serangan siluman-siluman itu. Dia adalah sosok yang sama yang melindungi anggota padepokan mereka dari kutukan Jengges. Lalu, kenapa kau bisa membantu kami, sedangkan yang lain tidak? Kelak, kau akan mengerti bila memang ditakdirkan. Sosok itu kembali menghilang dengan terus mempertahankan perlindungan yang entah apa bisa bertahan dari serangan 100 siluman Lowo Ireng atau tidak. Terima saja kematianmu. Sosok yang menyerupai Raden Sengguni itu menunjuk ke arah desa pemerintahan. 100 pasukan siluman Lowo Ireng yang ia panggil. Makhluk bersayap itu pun mulai mendekat. Tapi Pak Lek melihat ada yang aneh. 100 pasukan? Bukan. Hanya ada tidak lebih dari hitungan jari siluman Lowo Ireng yang mendekat mengikuti perintah. Pak Lek! Terdengar suara mobil bak yang mendekat bersama rombongan orang di atas baknya. Nan, bener Nan, itu Raden Sengguni. Terdengar suara Cahyo yang tiba-tiba menyadari sosok yang menyerupai Raden Sengguni. Gak mungkin, Jel. Raden Sengguni sudah binasa. Pak Lek memicingkan matanya melihat kedatangan mereka. Namun ia tersenyum ketika menyadari bekas-bekas sayap Lowo Ireng menempel di mobil jagat. Mana pasukan Lowo Irengku? Raden Sengguni geram melihat itu semua. Maksudmu lalat-lalat yang berterbangan tadi? Haha, mereka sudah menjadi makanan beli wajah. Pak Lek menoleh kepada sosok yang sudah lama tidak ia jumpai itu. Beli wajah duduk bersila dengan tenang di sisi paling belakang, tidak mau ikut campur kehebohan Cahyo. Pak Lek penasaran, ucapan Cahyo memang sebuah ledekan atau memang benar Beli wajah yang melakukan itu. Namun ketika sisa siluman Lowo Ireng itu mulai berkumpul dengan Raden Sengguni palsu, Beli wajah membuka matanya dan sekali lagi melayang dalam bentuk Rangda. Beli wajah, butuh bantuan, tanya Danan. Rangda itu hanya menggeleng singkat, mendatangi sisa siluman-siluman itu dan memakan mereka. Raden Sengguni palsu itu pun menghindar, menjauh dari Rangda Beli wajah. Ia memasang perisai dengan bola-bola api di tubuhnya. Jelas, walaupun lebih lemah dari Raden Sengguni, ia juga tidak bisa diremehkan. Bola-bola api itu menyerang Beli wajah hingga terlempar mundur. Namun itu bukan masalah besar untuknya. Raden Sengguni palsu itu pun melihat ke sekitar dan menyadari bahwa tidak ada lagi pasukan Lowo Ireng yang masih hidup. Siapa kalian? Beli wajah tidak ingin gegabah. Ia tidak serta-merta membunuh Raden Sengguni palsu itu demi mengetahui apa yang sebenarnya mereka incar. Kamilah yang seharusnya bertanya, siapa kamu? Balas Cahyo dengan suara Wanasura menggeram dari dalam tubuh Cahyo. Raden Sengguni itu pun mundur menjauh menyadari keberadaan Wanasura. Sepertinya tidak ada gunanya lagi aku menggunakan wujud ini. Sosok itu pun berubah menjadi seorang pria tua berambut putih panjang dan berjanggut. Ia masih melayang, namun bukan lagi dengan sayap Lowo Irengnya, melainkan dengan kekuatan gaib yang ia miliki. Hati-hati, kalau dia benar-benar bisa melayang, dia pasti bukan makhluk lemah, ucap Nyai Jambrong yang seolah mengenali sesuatu dari makhluk itu. Benar saja, kilatan-kilatan hitam tiba-tiba mencoba menyambar Danan dan yang lainnya. Beruntung setiap dari mereka mampu cekatan dan menghindari semua serangan dari orang itu. Kau
lengah. Dalam sekejap, Sukma Danan sudah berada di belakang makhluk itu. Keris raga Sukma pun menancap di tubuhnya. Darah hitam pun bermunceratan dari mulut pria tua itu. Ya, brengsek. Sebuah kilatan hitam menyerang Sukma Danan. Namun Danan mencabut kerisnya dan mengadunya dengan kilatan putih miliknya. Darah hitam pekat. Dia siluman, bukan manusia. Danan dan Cahyo pun menyadari berbahayanya makhluk itu. Cahyo segera melompat dengan kekuatan Wanasura hingga pukulannya itu mencapai tubuh makhluk itu. Namun serangannya dapat ditangkis dan membuat Cahyo kembali terjatuh ke tanah. Guntur dan Dirga dengan sekatan menangkap Cahyo yang terjatuh dan bersiap untuk menyerangnya lagi. Tapi anehnya, tiba-tiba makhluk itu tidak lagi ada di langit. Kau! Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang Dirga. Guntur pun menarik Dirga yang panik dan membawa Dirga ke tempat yang aman di dekat Cahyo. Darah pewaris Dharma Wijaya. Tuanku harus tahu ini. Seketika makhluk itu terlihat senang melihat Dirga. Makhluk itu pun membakar kekuatannya dan mencoba menangkap Dirga. Darah Dharma Wijaya. Tubuhnya, setiap tulangnya adalah korban terbaik untuk kebangkitan Trapaku Jagar. Dia berteriak. Cahyo langsung menghajar makhluk itu, tapi kali ini ia tidak peduli dan membiarkan setiap luka di tubuhnya. Ia benar-benar ingin menangkap Dirga apapun yang terjadi. Pak Lek tidak tinggal diam dan terus menghalangi makhluk itu untuk menangkap Dirga. Makhluk itu kembali melayang menjauh dan menghindari pertarungan itu. Ia tersadar dari kegirangannya menemukan Dirga. Aku pasti tidak boleh mati di sini. Tuanku pasti senang mendapatkan kabar ini. Sosok itu pun melesat menjauh meninggalkan desa ini. Namun Bliwaja sudah menghadang di ujung desa dengan wujud rangdanya. Kuku besar rangda Bliwaja mengoyak tubuh makhluk itu. Tapi itu saja tidak cukup. Makhluk itu tidak kembali melawan dan terus melesat meninggalkan mereka. Danan, dia kabur, Dan. Danan tidak menanggapi dengan serius dan berjalan menuju desa. Tenang, Jul. Dia sudah tidak bisa kemana-mana. Danan pun menoleh ke arah Pak Lek yang sudah siap membacakan mantra bersama keris di genggamannya. Sebuah mantra yang diwariskan oleh Mbah Jiwo saat membuat bilah hitam di keris Sukma Geni. Cahaya api hitam terlihat muncul dari kejauhan. Panas, hentikan! Sosok siluman berwujud manusia peliharaan Trapaku Jagar itu terbakar dengan api hitam Pak Lek. Ia jatuh dan meronta kesakitan dengan panas yang begitu menyiksa. Ampun, hentikan! Rupanya, api itu juga membakar kesombonganmu. Ucap Bliwaja. Sayangnya membiarkan makhluk itu hidup mungkin saja akan memancing kedatangan sosok lain. Mereka pun membiarkan api hitam Pak Lek membakar habis tubuhnya hingga tidak tersisa. Trapaku Jagar lagi. Kamu tahu sesuatu, Guntur? Terjadi sesuatu di Siti Kawaruan. Ceritanya cukup panjang. Sebaiknya kita bahas ini setelah menolong warga desa. Ucap Nyai Jambrong. Mendengar itu terlihat wajah cemas di antara Danan, Cahyo, dan yang lainnya. Namun benar, nyawa warga desa lebih utama. Aku sudah menyimpan sukma warga desa. Saatnya mengembalikan pada tubuhnya masing-masing. Ucap Bliwaja. Sebenarnya, saat kematian Raden Sengkuni, sukma warga desa Dawilir yang menjadi bahan bakar kutukan Raden Sengkuni bisa kembali dengan sendirinya. Namun keadaan Astana Giri Danyang yang direbuti oleh makhluk-makhluk tak kasat mata membuat ada kemungkinan sukma mereka dilahap oleh makhluk-makhluk itu. Saat itulah Bliwaja memutuskan untuk mengantarkan sendiri sukma warga desa Dawilir yang akhirnya ia amankan. Tubuh-tubuh siluman Lowo Ireng itu pun menguap, menyisakan beberapa tulang dan bagian tubuh yang menjadi katalis mereka.
Entah dari mana siluman-siluman ini berasal, namun mereka merasa bahwa mereka akan berurusan lagi dengan siluman-siluman itu. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman, Naya pun berlari menghampiri Danan dan meluapkan rasa cemasnya. Kamu gak apa-apa, Naya? Kebalik, Mas. Yang babak belur itu kamu. Oh, iya ya, benar juga. Entah mengapa rasa sakit yang Danan rasakan itu mendadak berubah menjadi anugerah ketika mengingat ada seseorang yang akan merawatnya dengan baik. Aduh, kakiku kesleo. Aduh, badanku sakit semua ini. Cahyo tiba-tiba terduduk kesakitan setelah melihat Danan dan Naya. Waduh, piye kita? Perlu ada yang merawat ini. Danan pun melirik sebal melihat tingkah laku Cahyo yang mencoba menggoda dia dan Naya. Kenapa, Mas? Luka habis bertarung tadi ya? Tanya Guntur khawatir. Coba biar diperiksa sama Nyai Jambro, Mas. Cahyo pun menoleh dan melihat pendekar nenek tua itu mulai mendekat. Gak jadi. Udah sembuh kok. Balas Cahyo yang memilih untuk segera berdiri dan buru-buru masuk ke balai desa. Danan pun menoleh ke arah Guntur dan memberikan kode berupa jari jempol kepadanya. Mereka berdua pun tertawa atas keberhasilan siasat mereka. Kalian ngetawain apa? Enggak, Yang. Biasa itu, Mas Cahyo. Danan pun lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu dan menggandeng Naya mengajaknya segera masuk ke balai desa. Senyum kecil terlihat di bibir Naya melihat drama kecil antara mereka dan Cahyo. Mereka memang tidak pernah gagal mencairkan suasana yang tegang setelah berbagai tragedi yang menimpa mereka. Suara lantunan mantra dan doa-doa terdengar di sebuah ruangan yang terdapat puluhan warga desa yang terbaring tidak sadarkan diri. Wajah-wajah ragu para petugas medis menghiasi ritual yang dilakukan oleh Beli Wajah. Namun raut wajah seperti itu sudah tidak mengherankan di mata mereka. Suara denting itu menggema bersama mantra Beli Wajah. Suasana mencekam sebelumnya berubah menjadi tenang saat makhluk kuningan itu dipukul. Ding, ding, ding. Gema itu secara sendirinya memulihkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Suara yang menenangkan, terlebih dibalut dengan doa-doa yang dibacakan dengan bahasa Bali oleh Beli Wajah. Ini di mana? Tiba-tiba terlihat salah seorang warga desa tertunduk dan terlihat bingung dengan situasinya. Apa yang sudah terjadi? Ada apa dengan saya? Satu persatu warga desa mulai tersadar. Wajah pucat mereka mulai menghilang, menandakan semua kutukan yang merasuki mereka sudah sirna sepenuhnya. Jangan memaksakan diri dulu. Tubuh kalian masih lemah. Ucap Naya yang siap menghampiri mereka dan mencoba menahan mereka untuk merespon secara berlebihan. Bagaimana tidak? Saat ini tubuh warga desa itu lebih kurus dengan sedikitnya nutrisi yang mereka serap saat mereka tidak sadarkan diri. Tapi tenaga medis, mantri, dan anggota padepokan warga Ki Arsa sudah bersiap membantu mereka dan merawat mereka sebelum memulangkan mereka kembali ke rumahnya. Mas Danan, istirahat dulu saja. Yang lainnya juga, biar kami yang ngurus warga desa. Iya, Mas Danan, biar gantian kami. Tambah Arsa. Danan pun mengangguk dan mengajak yang lain untuk beristirahat di tempat yang telah disiapkan untuk mereka. Setelah menghabiskan minuman di gelas mereka masing-masing, mereka pun tidak menahan diri untuk meletakkan kepalanya di kasur lipat sederhana yang sudah disiapkan. Rasa lelah yang menumpuk membuat kesadaran mereka hilang hanya dalam beberapa saat. Biar bagaimanapun, mereka baru bisa tidur dengan nyenyak setelah memastikan seluruh warga desa telah selamat. Saat itu, matahari masih malu-malu menunjukkan cahayanya. Dinginnya udara subuh dan kabut pagi masih setia menyelimuti desa Dawoilir. Tapi, sebuah perasaan membuat Danan terbangun. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ada sesuatu seolah seperti sebuah isyarat yang memaksanya untuk terbangun. Danan tidak sendiri. Sesuatu juga membangunkan Cahyo dan Pak Le.
Terlebih Dirga tiba-tiba terbangun dengan wajah cemas dan buru-buru berlari keluar. Danan yang menyadari itu segera menyusul Dirga bersama yang lainnya. Tak ada yang bisa menebak maksud dari kecemasan Dirga. Sementara di luar hanya kabut yang menyambut Dirga. Kenapa, Dirga? Aku ngerasa ada yang datang, Mas Jagat. Jagat melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun yang mendekat, baik manusia maupun makhluk halus. Tapi untuk Danan dan Cahyo, firasat yang mereka rasakan bersamaan sudah pasti merupakan sebuah pertanda. Brak! Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba sebuah benda jatuh tepat di hadapan Dirga. Ia melihat ke arah benda itu, dan seketika wajah pucat ia tertunduk. Kepala! Jagat menjemput Dirga dan membantunya berdiri. Ada sebuah kepala dari seseorang yang berwajah sangat berumur di hadapan Dirga. Nafas Dirga berderu cepat. Ia berusaha mengenali kepala seseorang di hadapannya yang seolah tidak asing. Nan! Itu Nan! Cahyo yang terlihat begitu geram. Tangannya sudah mengepal dengan kekuatan Wanasura yang meluap-luap. Iya, ini keterlaluan, Jel. Jelas saja Danan, Cahyo, dan mereka yang berada di sana geram semua. Mereka sangat mengenal kepala seseorang yang terjatuh di hadapan Dirga itu. Tidak mungkin. Itu Eyang Topo. Itu Eyang Kepala Raden Topo. Dirga tidak mampu menahan emosinya. Matanya berkaca-kaca mendapati kepala salah satu kerabatnya yang membantu melawan Kiluang itu telah mati. Keluar! Keluar kalian! Dirga berteriak di tengah emosinya. Tiba-tiba muncul seseorang yang melesat dengan parangnya mengincar leher Dirga. Bodoh! Tepat sebelum parang itu memisahkan kepala Dirga dari tubuhnya, sebuah tendangan melesat menghantam orang itu. Duak! Orang itu terpental oleh tendangan guntur yang juga muncul tiba-tiba. Terlihat sudah dia adalah seorang kakek berjanggut panjang yang hanya mengenakan kaos putih lusuh dan celana panjang hitam dengan bertelanjang kaki. Sebuah parang yang berlumuran darah tergenggam di tangannya. Siapa kalian? Ucap Dirga berteriak. Aku tidak harus menjawab kalian. Ucap orang itu yang segera kembali menyerang. Tapi kali ini Jagat dengan sigap menangkis serangan orang itu. Pertarungan mereka begitu sengit, namun Cahyo melesat turut dalam pertarungan itu untuk segera menyelesaikannya. Sayangnya, sebelum ia sempat membantu Jagat, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari tempat yang tidak mereka ketahui. Cahyo menghindar, namun ia tidak cukup sempat hingga pipinya tergores oleh serangan itu. Hati-hati, kakek gila itu tidak sendiri. Benturan serangan terjadi antara Jagat dan kakek tua itu hingga mereka sama-sama terpental. Cukup, mundur! Teriak seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Ia adalah seorang pria tua berambut panjang yang hanya mengenakan pakaian hitam sederhana layaknya dukun pada umumnya. Namun tubuhnya terlihat kekar seolah ia adalah petarung terlatih. Ada sesuatu dari orang itu yang membuat mata Danan dan yang lainnya cukup heran. Ada sebuah keris di tangannya. Sebuah keris yang sangat mereka kenal. Itu keris Dasa Sukma. Bagaimana keris itu bisa berada di tangannya? Dia merebutnya dari Dirga, Mas Jagat, saat kami berada di Siti Kawaruhan. Jawab Guntur pada Jagat. Dirga terlihat sangat kesal. Saat itu keris yang selama ini bertarung dengannya berada di genggaman sosok yang menyerangnya itu. Berarti tidak salah lagi. Mereka berasal dari Trapaku Jagar. Mendengar ucapan itu, Danan, Cahyo, dan yang lainnya segera mengelilingi Dirga dan melindunginya. Aku tidak berniat bertarung dengan kalian. Awalnya kami hanya ingin mencari tahu siapa yang membunuh salah satu ingon kami. Tak kusangka kami bertemu dengan bocah Dharma Wijaya itu lagi. Hanya bocah itu saja yang aku inginkan. Hentikan, Prabu Junoyo. Kekuasaanmu sudah hancur ratusan tahun lalu.
Tiba-tiba Nyai Jambrong muncul dari dalam rumah. Ia seperti mengenali sosok dari Trapaku Jagar. Sebuah kehormatan bila Nyai Jambrong akhirnya mengingat namaku. Prabu, dia seorang raja. Raja yang dikutuk. Raja terjahat dari kerajaan terkejam. Ucapan Nyai Jambrong membuat Danan dan yang lainnya semakin waspada. Dan benar saja, tanpa mereka sadari, Prabu Junoyo sudah menghilang dari tempatnya. Yang kubutuhkan saat ini hanyalah bocah pewaris darah Dharma Wijaya itu. Suara itu menggema di antara mereka. Namun, perlindungan jagat, Danan, dan yang lain terlalu rapat untuk disusupi. Sebuah panah melesat, namun Danan menghalaunya dengan keris Raga Sukma. Kakek tua pembawa parang itu menyerang, namun Cahyo dengan sigap melayaninya. Kalian tidak mungkin mengalahkan kami. Mengincar orang lemah tanpa pusakanya bukanlah perkara sulit. Ucap Prabu Junoyo yang tiba-tiba berada di antara Danan dan Jagat dengan bentuk tubuh yang menipis dan kembali melebar saat mendekati Dirga. Mati dengan kerismu sendiri adalah hal menarik, bukan? Ucap Prabu Junoyo sombong. Keris Dasa Sukma Prabu Junoyo beradu. Dirga mengeluarkan sebuah keris yang bisa mengimbangi keris Dasa Sukma di tangan Prabu Junoyo. Kini Danan bisa memiliki kesempatan untuk menghalau Prabu Junoyo dari Dirga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin benda itu juga ada di tanganmu? Aku sudah memastikan yang aku miliki saat ini benar-benar keris Dasa Sukma. Ucap Prabu Junoyo yang menyadari keanehan pada keris yang digenggam oleh Dirga. Seorang Dharma Wijaya tidak akan melarikan diri tanpa perlawanan. Saat Guntur berhasil membantu merebut keris itu, aku sudah memecah keris Dasa Sukma dan menyatukan pecahannya dengan sukmaku. Saat ini, aku memiliki satu pecahan dari keris Dasa Sukma. Dasar bocah licik. Guntur menepuk pundak Dirga, memuji siasat pintarnya. Menyerah saja. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Apa? Tidak bisa? Bahkan membaca keberadaan kami pun kalian tidak mampu. Itu sudah menandakan seberapa lemah kalian. Benar. Jangan lupa, bahkan kakek tua jagoanmu itu saja tidak bisa merasakan kedatangan muridku ini. Guntur benar-benar lemah. Kakek pembawa parang itu kesal dengan ledekan Nyai Jambrong, namun ucapannya tidak salah. Kelebihan dari Trapaku Jagar adalah ilmu bela dirinya. Hal itu semakin mengerikan ketika mereka memadukannya dengan pusaka dan ingon terkuat yang mereka miliki. Tanpa mereka sadari, di sekitar desa tiba-tiba terlihat bola api yang melayang-layang. Geni Baraloka Pak Le sudah menjaga titik desa dan bersiap menyerang mereka. Sementara itu cahaya matahari mulai bersinar dan menunjukkan keberadaan sosok mereka dengan lebih jelas. Ini menyenangkan. Aku ingin tahu sekuat apa kau saat semua keluarga Dharma Wijaya ku habisi. Kita akan bertemu lagi setelah Trapaku Jagar bangkit sepenuhnya. Kita bangkitkan perang terbesar sepanjang masa. Perang dari semua ras yang hanya pernah terjadi di padang Kurusetra. Makhluk itu pun mundur bersama beberapa sosok yang melesat dalam gelap. Ternyata ada lebih dari 3 orang yang bersama mereka. Namun sayangnya Danan dan Cahyo hanya menyadari keberadaan 3 orang tersebut. Hal itu membuat mereka menyadari kekurangan diri mereka. Kita harus melawan mereka. Benar, mereka akan membunuh banyak kerabat Dirga. Jangan, belum waktunya. Ucap Nyai Jambrong. Ia memerintahkan Danan, Dirga, dan yang lain untuk kembali dan membicarakan di dalam saja. Menurut Nyai Jambrong, Trapaku Jagar tidak akan bertindak sebelum bangkit sepenuhnya.
Mereka harus menemukan kembali keturunan dari Trapaku Jagar murni untuk bisa mendapatkan kembali pusaka dan ingon mereka di zaman kejayaannya dulu. Tapi kematian Raden Topo itu hanya peringatan. Raden Topo mungkin lengah dan tidak mengetahui kebangkitan Trapaku Jagar. Namun setelah ini, mereka pasti lebih waspada dan tidak akan semudah itu dikalahkan. Balas Nyai Jambrong pada Dirga. Sama seperti persiapan kebangkitan Dedemit dari Setra Gondomayit, Trapaku Jagar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali bangkit seutuhnya, sembari bersembunyi dalam gelap. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanya memantau dan mencari tahu pergerakan dari Trapaku Jagar dan sedikit demi sedikit menghalangi mereka. Sementara itu, mereka juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk bila pada akhirnya harus menghadapi pertarungan besar melawan Trapaku Jagar. Yang terburuk, mungkin kalian harus menghadapi perang santet, adu ilmu dari berbagai ras, dan bertarung melawan ingon kerajaan zaman dulu yang belum pernah kalian lihat wujudnya. Penjelasan itu membuat mereka menelan ludah. Danan melihat keris raga sukmanya dan mulai membayangkan bagaimana caranya ia membangkitkan kekuatan terakhir dari permata merah keris raga sukma. Cahyo mulai merenung dan berkomunikasi dengan Wanasura yang berada di dalam tubuhnya. Ia masih membayangkan apa ada ingon keramat yang lebih mengerikan lagi dari Wanasura. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pagi itu adalah sebuah pernyataan di mana mereka dipastikan akan berkumpul sekali lagi. Dengan masing-masing dari diri mereka yang berjanji akan menjadi semakin kuat dan dapat diandalkan. Namun tak hanya mereka. Dari alam tak kasat mata di sekitar mereka berkumpul sosok-sosok keramat yang berasal dari wayang keramat Ki Arsa. Keberadaan mereka memastikan bahwa mereka tidak akan sendiri. Kita berpindah ke Astana Giri Danyang. Tumpukan tanah berjejer rapi menyembunyikan jasad-jasad dari korban dan makhluk yang dihidupkan kembali oleh Raden Sengkuni. Seseorang tengah duduk melepas lelahnya setelah membutuhkan waktu berhari-hari menguburkan jasad-jasad yang mulai membusuk itu. Bajajang, kenapa tidak bilang sama kami buat bantu menguburkan mereka? Kalian sudah bertarung sampai sebegitunya, Mas Danan. Benar-benar tidak pantas bila saya meminta kalian melakukan ini juga. Banyak dari mereka yang memang berniat menghabisi manusia. Kenapa Bajajang kepikiran buat menguburkan mereka? Tuhan itu Maha Pengampun. Mengapa kita harus membenci mereka yang sudah mati? Toh kita tidak tahu apa dosa mereka terampuni atau tidak, iya kan? Cahyo mengangguk tersenyum mendengar jawaban Mbah Jajang. Di satu sisi, Abah Jajang sebenarnya hanya ingin mengakhiri apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya, mengenai mencari tahu tentang reruntuhan Astana Giri Danyang dan kutukan Sewu Lelembut demi kerabatnya. Dengan memakamkan mereka, Mbah Jajang menganggap ini adalah akhir dari kutukan Sewu Lelembut yang sudah berkali-kali bangkit di banyak zaman. Kalian janjian bertemu di sini? Danan mengernyitkan dahi dan menoleh pada Cahyo yang juga bingung. Janjian? Memangnya siapa yang kesini, Bah? Mbah Jajang menoleh ke arah salah satu sisi pemakaman. Raden muda itu sudah ada di sana sejak tadi. Hanya dia yang mengingat nama-nama dari jasad-jasad ini. Dialah yang menamai semua makam ini. Danan dan Cahyo mendapati Kimpul tengah merenung di hadapan kuburan-kuburan orang-orang yang mungkin ia kenal. Memang banyak korban berjatuhan dari kerabat Kimpul yang masih masuk dalam Traningrat. Tapi lebih dari itu, Danan dan Cahyo menyadari banyaknya luka di tubuh Kimpul. Masih ada pertempuran lagi setelah Raden Sengkuni. Mas Danan, Mas Cahyo, kayaknya ngelamunya kok serius banget toh.
tegur Cahyo yang segera mengambil posisi duduk di sebelah Kimpul. Iya mas, setelah Raden Sengkuni kalah, masih banyak yang ingin merebut kekuatan Sewu Lelembut dan mengincar Pangaweruhku. Pertarungan di Siti Kawaruhan tidak bisa kuhindarkan. Rupanya, pertarungan Trahningrat tidak selesai sampai di situ saja. Mungkin benar apa kata Sengkuni. Kutukan sebenarnya dari Trahningrat adalah perseteruan yang abadi dan tidak kunjung henti. Dan Kimpul harus menghadapi itu semua. Tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba Kimpul memegangi kepalanya dan kesakitan. Danan menangkap badan Kimpul dan mencoba menyadarkannya. Kimpul, kamu kenapa? Perlahan, Kimpul tiba-tiba mulai tenang dan berusaha untuk berdiri. Pengawarku, aku melihat kalian berada di pertempuran yang mengerikan lagi. Danan dan Cahyo pun melepaskan Kimpul setelah memastikan Kimpul mulai tenang. Wah, kirain ada apa? Kimpul bingung mengapa Danan dan Cahyo tidak khawatir dengan apa yang ditunjukkan oleh Pangaweruhnya. Kami sudah tahu, Kimpul, dan sudah bersiap akan itu. Jadi tidak usah khawatir. Tapi kalau terus memikirkan perang lawan demit, kita nggak akan bisa menikmati masa damai. Sudah, jangan terlalu diambil pusing. Baru saja selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ada seseorang yang sangat tidak asing mendekati mereka bertiga. Sepertinya ada yang mengumpulkan kita tanpa kita sadari. Itu adalah Gama. Melihat kedatangan Gama, Cahyo menoleh ke arah sekitar. Mamang Gondrong. Gama tidak berbicara, namun wajahnya menoleh sedikit ke salah satu arah yang merupakan isyarat di mana Budi bersembunyi. Ngapain jauh-jauh, Mang? Di sini, ikutan sini. Ada sisa sesajen di sini. Ucapan Cahyo yang terlihat tidak bisa bila tidak menggoda Budi. Melihat kedatangan Cahyo, Budi mencoba menghindar. Namun sayangnya kecepatan Cahyo tidak kalah dari Budi. Jangan tarik-tarik bajuku. Udahlah Mamang Gondrong, jangan malu-malu. Danan, Kimpul, dan Gama hanya tertawa melihat tingkah mereka. Bersama kedatangan Gama, terlihat beberapa orang yang datang menghampiri Bah Jajang. Umur mereka tidak begitu jauh. Ki Dudui dan Abah berniat memastikan keadaan di tempat ini. Terlebih, sepertinya mereka tidak ingin membiarkan Bah Jajang merasa sendirian. Bagaimana mereka berdua bisa begitu cocok? Ucap Bah Jajang yang terhibur dengan pola Cahyo dan Budi. Ki Dudui menghela nafas memandangi kedua orang itu. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi yang terlihat mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, kata Ki Dudui. Ada seekor kucing hitam yang berjalan pincang, memandang sisa-sisa reruntuhan Astana Giridanyang dari atas batu. Namun lebih dari seekor kucing, entah mengapa mereka merasa melihat sosok seorang ulama yang mendampingi kucing itu, memandangi sisa-sisa tragedi yang hampir memakan ribuan nyawa. Dia sudah pergi, namun ia tidak benar-benar pergi. Hidupnya adalah perjalanan mencari kebijaksanaan, dan saat kepergiannya adalah waktu yang sebenarnya bagi Sang Kilang Samana untuk menyelesaikan tujuannya. Membersihkan manusia dari kuasa-kuasa jahat yang mencoba memanipulasi mereka. Dan dengan hebatnya, sosok itu berhasil melakukannya melalui keturunan dan mereka yang mewarisi kebijaksanaannya. Kita berpindah ke desa Guntur. Sebuah pukulan mendarat di pipi Dirga yang membuatnya terjatuh terpojok ke tembok. Gak ada sejarahnya. Pendatang bisa macam-macam di desa ini, teriak salah seorang pemuda berbaju SMA yang mengerubungi Dirga bersama teman-temannya. Tapi saya teh gak ngapa-ngapain. Alah, banyak omong. Buak. Pemuda itu kali ini memukul perut Dirga dan membuat Dirga tertunduk. Namun sebelum pukulannya kembali mendarat di tubuh Dirga,
Tiba-tiba sebuah biji salak menghantam wajah pemuda itu. Plak! Sama anak SMP beraninya keroyokan. Tiba-tiba Guntur muncul dari atas pohon dan melempari pemuda-pemuda itu dengan biji salak. Kalau berani turun kamu. Kalau aku turun, bisa-bisa kalian babak belur. Alah, jangan sombong kamu. Awas ya. Mereka pun menaiki pohon yang dipanjat oleh Guntur. Sementara itu, Guntur meledek mereka dari salah satu dahan hingga mereka begitu emosi. Sekarang mau lari kemana kamu? Ya lari ke bawah lah. Balas Guntur yang segera melemparkan biji salak ke sebuah sarang lebah besar yang menggantung di pohon itu. Setelah melakukan itu, Guntur melompat dengan mudahnya ke bawah dari ketinggian yang tidak masuk akal itu. Dia kok bisa lompat dia? Tanya salah satu dari anak SMA itu yang bingung melihat kekuatan fisik Guntur. Jangan diam saja, kabur. Teriak Guntur sembari mengajak Dirga meninggalkan anak-anak SMA itu bersama lebah-lebah yang mulai meninggalkan sarangnya. Tawonnya keluar. Guntur pun tertawa terbahak-bahak sambil berlari meninggalkan orang-orang yang mengintimidasi Dirga itu. Parah kamu, Tur. Ya kamulah yang parah. Udah dipukulin, masih diem aja. Lah, nggak sakit kok. Tapi kan harga diri. Setelah cukup lama berlari, mereka pun tiba di sebuah rumah yang terpayungi sebuah pohon besar. Ada seorang nenek yang sudah menanti mereka di sana. Pokoknya, kali ini kita harus menang. Aku gak mau puasa lagi. Ucap Guntur memperingatkan Dirga. Tenang, aku sudah punya rencana buat menang. Balasnya yang segera melempar tasnya dan berlari menuju Nyai Jambrong yang sudah memasang kuda-kudanya. Tendangan dari kedua pemuda itu dapat ditahan dengan mudah oleh Nyai Jambrong. Kurang tenaga. Teriak Nyai Jambrong yang membalas tendangan mereka dengan menapakkan kedua tangannya di perut mereka. Hanya dengan gerakan itu saja Guntur dan Dirga bisa terpental. Ayo Tur, lagi. Kini ilmu bela diri Dirga mulai bisa mengimbangi gerakan Guntur. Kalau cuma segini, kalian cuma akan jadi sate kalau melawan pendekar Paku Jagar. Kalau begini, gimana Nyai? Tiba-tiba Guntur muncul dari dalam bayangan dan sebuah pukulan tiba-tiba saja menggapai pipi Nyai Jambrong. Belum. Brak! Dirga terpental kembali. Bersembunyi di bayangan hanya jurus dasar bagi pendekar telik sandi. Mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa sampai di tahap mampu untuk mengalahkan pendekar Trah Paku Jagar atau tidak. Namun bila ada yang bisa memperbesar kemungkinan itu, mungkin pelatih dari Nyai Jambrong adalah jawabannya. Malam itu, warga desa tiba-tiba menutup pintu-pintu rumahnya. Ada kabar mengenai warga desa yang hilang selama 2 malam dan kembali dengan tubuh penuh luka dan bau yang sangat amis. Ada penyakit gaib yang menjangkit tubuhnya. Warga desa ketakutan, sementara kelompok ronda terlihat cemas walau sudah berkeliling secara berkelompok. Kita nggak pulang. Udah gelap nih. Katanya lagi ada dedemit berkeliaran. Alah, penakut. Akal-akalan orang gede aja itu. Mereka melanjutkan permainan kartu gaplay mereka di salah satu kebun di pinggir desa tanpa menghiraukan peringatan dari warga. Namun di tengah permainan mereka, tiba-tiba hawa dingin begitu menusuk. Bulu kuduk mereka berdiri dan merinding dengan tidak wajar. Udah, balik aja yuk. Makin dingin nih. Iya, udah lapar juga aku. Entah apa alasan mereka, yang pasti mereka merasakan keanehan yang membuat mereka benar-benar tidak nyaman. Baru saja mereka hendak pergi, tiba-tiba dari ujung kebun muncul sosok pocong setinggi 2 meter dengan kain kafan yang menghitam. Sosok itu memandang ketiga pemuda itu dengan wajah yang sudah membusuk dan liur hitam yang terus menetes dari mulutnya. Pocong! Tolong! Mereka ketakutan, namun tak satu pun dari mereka mampu bergerak.
Sementara pocong itu mulai melayang dan mendekat ke arah mereka. Sayangnya, pocong itu tidak sendirian. Di belakang pocong besar itu ada beberapa makhluk lagi yang terbungkus kain kafan mengikuti pemimpinnya. Ampun, tolong. Jangan teriak aja, ayo lari. Kakiku nggak bisa gerak. Bantuin. Sama, aku juga. Celanaku udah basah. Mereka bertiga pun menangis, tidak mampu menahan rasa takutnya. Cerita warga tentang warga yang menghilang dan ditemukan dalam keadaan mengenaskan membuat mereka semakin ketakutan. Tolong, siapa saja tolong. Dia berteriak dengan putus asa. Namun, tepat saat setan itu mulai mendekat, ada langkah kaki dari belakang mereka. Yah, lagaknya aja kayak jagoan. Sama setan ginian takut. Guntur berjalan dengan santainya dan melewati 3 anak SMA itu. Pocong, itu bukan orang. Gak mungkin gak takut. Mereka mencoba membela diri. Padahal pocong tuh hantu yang paling lucu loh. Coba, mana ada hantu yang pakai kuciran di kepalanya selain pocong? Ucap Dirga menyusul Guntur. Ketiga anak SMA itu heran melihat tingkah laku Guntur dan Dirga yang sama sekali tidak gentar dengan pasukan pocong itu. Tur, yang hitam besar itu urusanku aja. Sana kamu urusin yang lain. Jangan sampai kena ludahnya. Nyembuhinnya repot. Dirga segera berlari ke arah pasukan pocong pengikut pocong hitam itu. Bait-bait ayat suci dilantunkan bersama doa-doa pengusir roh oleh Dirga. Pocong hitam itu terganggu, namun ia semakin marah dengan perbuatan Dirga itu. Tanpa diduga, tiba-tiba pocong itu sudah berada di belakang Dirga dan ingin menyemburkan cairan hitam dari mulutnya. Namun cairan itu hanya jatuh ke tanah tanpa ada Dirga di hadapannya. Kini Dirgalah yang dalam sekejap berada di belakang pocong itu. Harusnya kau nurut sama doa-doa itu, biar bisa pergi dengan tenang. Sementara itu, Guntur terlihat sedang menghalau sosok pocong yang muncul dengan setiap pukulan dan tendangan yang telah diselimuti oleh doanya. Dirga menghabisi pocong hitam itu dengan amalan api yang membakarnya hingga sirna. Sementara sosok pasukan pocong itu menghilang setelah setiap doa yang Guntur lantunkan berhasil menenangkan mereka yang terikat dengan pocong hitam itu. Wes, aman. Ya udah, langsung balik aja. Mereka berdua pun meninggalkan ketiga pemuda SMA itu begitu saja. Kak, kalau kalian sekuat itu, kenapa kau tidak melawan saat kami pukul? Dirga berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. Mas Danan dan Mas Cahyo pernah bilang, kekuatan kami untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk seperti tadi. Terus kenapa kami harus melawan kalian yang seharusnya kami lindungi? Ketiga anak SMA itu tercengang mendengar jawaban Dirga. Raut wajah menyesal terlihat di wajah mereka. Asal kalian tahu, yang harus kita hadapi nanti 1000 kali lipat dari kekuatan kalian. Tambah Guntur sembari berjalan dengan santainya. Kita berpindah lagi ke desa Windualit. Mungkin Purnama pernah menjadi mimpi buruk bagi setiap insan di desa Windualit. Namun tenangnya malam tetap menjadi penawar dari rasa lelah yang didapat dari melalui hari. Tapi untuk Cahyo, Purnama itu adalah saat dimana ia menemukan seseorang yang mampu mengalihkan dunianya. Seseorang yang juga memberi arti bahwa pulang tidak hanya berarti rumah, tapi juga tentang kembali pada seseorang yang selalu menantinya walau tersiksa dalam cemas. Mereka hebat ya, Nan. Sudah tahu kita ini jarang bisa ketemu mereka. Kadang gak sempat ngasih kabar. Dan bisa saja kita pulang tinggal nama. Tapi mereka masih saja mau nungguin kita. Aku sudah tahu bagaimana hebatnya Ibu Jul, dan Naya seolah mengingatkanku untuk tenang. Bagaimana tegarnya Ibu saat kepergian Bapak. Mereka adalah perempuan-perempuan istimewa, Jul. Iya, Nan, benar.
Tapi kenapa kita jadi melankolis begini ya? Mana ngomongnya sambil nangkring di pinggir kandang ayam lagi. Gak cocok, Nan. Kowe sing mulai nyuk. Apa kowe? Ya kunyuk lah. Wasem kowe, Nan. Awas kowe. Protes Cahyo yang mengejar Danan. Danan pun bermain aman dengan bersembunyi di belakang Sekar. Iki ana apa sih? Ana apa iki? Itu loh, si Danan ngatain aku kunyuk. Kalau diledek ketek, aku terima. Kalau kunyuk, lain cerita lah. Lah, emang bedanya apa toh? Ya, sama sih. Lah, terus kenapa? Marah? Cahyo mendadak menjadi bingung menjawab Sekar. Sementara itu Danan mengintip dari belakang Sekar dan menjulurkan lidahnya. Awas kamu, Nan. Awas kamu. Danan pun merasa senang dan menertawakan temannya itu. Tapi tiba-tiba, tangan seorang menjewer telinga Danan dan membawanya pergi. Udah gede masih aja kayak bocah ya? Pantes, Nyai Kirana pusing mikirin kamu. Aduh. Ampun Naya, ampun. Itu cuma bercanda kok. Halah, embuh. Kali ini gantian Cahyo yang tertawa melihat nasib Danan di tangan Naya. Walau begitu, mata Cahyo, ia benar-benar melihat sosok Naya yang benar-benar seperti Nyai Kirana, ibu dari Danan. Entah mengapa, ia merasa tenang bila akhirnya Danan bisa berujung pada Naya. Siang itu, Cahyo dan Sekar menemani Pak Sardi untuk memeriksa keadaan warga desa yang terkena dampak kutukan dari makam alas mayit. Hampir semua sudah mulai pulih. Namun, keangkaran alas mayit masih selalu menghantui warga desa Windualit. Sebenarnya bisa nggak sih kita meruat hutan itu biar nggak ada kejadian seperti ini lagi? Tanya Sekar pada Cahyo. Cahyo tidak semata-mata menjawab dan malah menoleh pada Pak Sardi. Meruat hutan itu tidak semudah meruat pusaka atau bangunan, Sekar. Hanya orang-orang tertentu saja yang dianugerahi kemampuan untuk itu. Tapi bukannya tidak mungkin? Jika ditakdirkan, mungkin kita bisa menemukan orang-orang berkemampuan seperti itu. Sekar pun mengangguk atas jawaban Cahyo. Sepertinya masih ada harapan untuk desa Windualit hidup berdampingan dengan alas mayit. Sementara itu, Danan pun mengajak Naya ke sebuah tempat. Bukan tempat yang romantis, tapi ke tempat sebuah makam di mana tertulis nama seorang perempuan di sana, Lasmi. Dia siapa, Nan? Maaf ya Naya, Mas sengaja mengajak kamu ke sini. Danan pun menaburkan bunga dan membacakan beberapa bait doa. Naya pun mengikuti Danan mendoakan seseorang yang tidak sempat ia kenal itu. Namanya Lasmi. Seorang perempuan yang nolong Mas waktu tersesat di pendakian Gunung Merapi. Kayaknya umurnya nggak beda jauh dari Naya. Meninggalnya kenapa, Mas? Sakit? Danan menggeleng dan mengajak Naya duduk. Sebenarnya ia cukup ragu untuk bercerita. Tapi dalam hati, ia ingin Naya tahu tentang perempuan yang pernah mengisi hatinya itu. Mas kenal Lasmi itu dulu, sewaktu kita belum saling kenal. Danan mulai menceritakan bagaimana ia tersesat dan terbangun di desa Windualit. Saat itu Lasmilah yang merawat luka-lukanya hingga sembuh. Ada perasaan yang tumbuh antara Danan dan Lasmi saat tinggal di desa itu. Namun sayangnya Danan tetap harus pulang dan meninggalkan seseorang yang sudah menjadi sangat istimewa untuknya itu. Nasib Lasmi benar-benar jauh dari kata baik. Ia dijebak oleh seseorang juragan desa Windualit bernama Aswangga. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu Aswangga hingga hamil. Namun ketika ia meminta pertanggungjawaban, Lasmi malah disiksa dan diusir dari desa. Anak buah Aswangga membuang Lasmi ke alas mayit. Namun sebelum itu mereka menikmati tubuh Lasmi dan menyiksanya hingga berada di jurang kematian. Dendam Lasmi begitu besar hingga membangkitkan kutukan gending alas mayit. Ia dimanfaatkan oleh Dedemit
untuk bersemayam di alas mayit hingga harus membayar dengan nyawanya. Tanpa sadar, Danan meneteskan air matanya. Entah mengapa sama sekali tidak terbesit rasa cemburu di diri Naya. Rasa pedulinya lebih besar menutupi kemungkinannya untuk cemburu. Maaf ya Naya, Mas jadi cerita begini. Naya menggeleng sembari tersenyum. Enggak Mas, enggak apa-apa. Ceritain saja semua yang pingin Mas ceritain. Naya siap ngedengerin. Terima kasih ya Naya. Danan pun mengajak Naya untuk kembali berdiri dan meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi, Danan mengucapkan beberapa patah kata di depan makam Laksmi. Laksmi, ini Naya, orang pilihan Mas Danan. Mas sudah nemuin seseorang yang bisa melengkapi hidup Mas Danan. Seseorang yang dengan setia menunggu kepulangan Mas Danan. Seseorang yang bisa membuat Mas Danan merasa sebagai laki-laki yang paling bahagia di bumi ini. Doakan kebahagiaan kami ya. Dan semoga kamu juga di sana mendapatkan tempat yang terbaik. Mas selalu mendoakan kamu, walau Lasmi belum sempat bahagia di alam ini. Setidaknya Tuhan sudah menyiapkan tempat terindah untukmu di sana. Karena Mas percaya, Lasmi adalah orang baik. Mas siap menjadi saksinya di akhirat nanti. Danan mengusap air matanya. Ia menyelesaikan perkataannya dan mulai berpaling untuk mengajak Naya kembali ke desa. Tapi tiba-tiba, Naya menahan tangan Danan. Naya kembali menurunkan kakinya dan memandang batu nisan Lasmi. Lasmi, mungkin kita tidak memiliki waktu untuk saling berkenalan. Tapi kamu bisa tenang di sana. Dananmu ada di tangan yang tepat kok. Dia memang sering nekat, tapi aku sudah berhasil pelajari masakan ibunya supaya dia makin kangen pulang. Dia sering banget pulang dengan banyak luka, tapi aku juga sudah belajar dari Pak Le cara buat ngerawat luka-lukanya. Jadi jangan khawatir, ada aku yang gantiin kamu buat jagain Mas Danan. Semoga kamu gak keberatan ya. Seusai mengucapkan hal itu, Naya pun kembali berdiri. Danan tidak henti-hentinya tersenyum melihat Naya. Tak ada yang melihatnya, tapi hutan itu dan segala isinya menjadi saksi tentang keteguhan pasangan manusia untuk saling menyayangi dan saling menjaga di akhir hayatnya. Tak ada yang melihat pemandangan yang begitu indah, di mana seorang perempuan menggandeng dan menyandarkan kepalanya di bahu seseorang pria yang sangat ia cintainya. Dan cerita ini tamat. Kita akan melanjutkan ceritanya lagi di part yang berbeda. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis dan sampai tamat. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nge-like video ini, yang sudah subscribe, yang sudah komen. Dan saya mohon maaf, saya tidak bisa membalasnya satu persatu karena saya sangat sibuk untuk membawakan cerita ini. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.